Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review ya, atau mengulas kulkas yang gue beli sekitar seminggu yang lalu, yaitu Sharp. Tipenya apa ya, gue lupa, nanti dicantumin di judulnya. Jadi apa aja sih yang dikeluhkan, minim apa ya kelebihan dan kekurangannya setelah dicoba sendiri selama seminggu. Langsung aja kita buka ya dari atas bagian freezernya. Nah, jadi ini kelebihannya, freezernya itu besar ya, dan suhunya itu dingin stabil, nggak naik turun gitu. Gua udah lihat sih, maksudnya selama seminggu ini dicoba. Jadi bahan-bahan makanannya misalkan yang beku ya tetap beku, nggak mengalami penurunan pembekuannya gitu. Jadi nggak kadang beku terus dia meleleh sendiri atau jadi tidak beku lagi, nggak. Jadi selama dia beku tetap beku terus. Dan ini udah gua tes untuk es batunya ya, bisa dilihat tuh pembuatan es batunya. Jadi ini hasil es batunya tuh, bisa dilihat dia setelah jadi ditampung di bawah sini ya, ada kotak esnya ini tuh. Dan hasilnya itu bagus ya tuh. Jadi dia tidak menempel antara satu dengan yang lainnya, tetap bisa diambil kayak gini tuh satu-satuan. Dia tidak nempel atau menggumpal antara satu dengan yang lainnya. Dan kemudian ini prosesnya juga cepat banget tuh, lihat, bisa dilihat sendiri nih tuh. Jadi ketika kita putar ininya tuh, ini esnya langsung jatuh sendiri ke bawah. Jadi esnya itu nggak nempel di atasnya terus. Jadi kita nggak usah harus diketok-ketok atau dicongkel-congkel segala macem. Cukup putar ininya, dia udah keluar otomatis dan sampai bersih. No ya, lihat, udah nggak ada lagi esnya. Jadi cukup bagus anti lengketnya, dan esnya juga ini hasilnya tidak menempel satu dengan lain. Nah, lalu di bagian sini juga ini bisa beku ya, bisa sampai beku nih. Ini sampai beku dan tidak ada bunga es sama sekali ya. Tuh lihat sini, ini hampir penuh. Sengaja gua nggak penuhin. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang nggak muat di sini ya ditaruhnya di sini aja nih. Tuh, taruh di sini kayak gini. Ini kalau jadi jangan sampai menghalangi sirkulasi ya, atau udara dingin ventilasinya yang itu tuh. Jadi jangan sampai menghalangi lubang udara dingin. Ya, tuh lihat, sama sekali nggak ada bunga esnya. Dan ini setelannya itu di minimize, paling kecil. Tadinya sih gue di tengah sini ya gue setel, cuman kayaknya terlalu dingin dan listriknya lumayan boros ya. Nggak terlalu boros sih, cuman mengalami perubahan yang ya lumayan lah dibandingkan sebelum membeli kulkas ini gitu. Kalau pakai token pasti ketara banget, tapi kalau pakai listrik yang bulanan itu susah dikontrol. Dan ini juga muat banyak, ini bisa membeku ya. Jadi tuh ini tuh beku semua, walaupun ditaruh di sini, tidak diletakkan di dalam sini, tapi tetap beku hasilnya. Nah, lalu untuk kekurangannya dari freezer ini adalah tidak adanya lampu ya. Jadi kalau kondisi terang begini sih, siang ya, ini dia masih bisa kelihatan jelas. Tapi kalau misalkan kondisi malam itu ya agak kesulitan. Untungnya hanya di freezer. Jadi kalau di freezer itu kan kita nggak perlu sering-sering ngambil atau mencari bahan sesuatu gitu kan. Langsung kita tutup. Nah, sekarang yang bagian refrigeratornya atau kulkas utamanya. Ini ya, bisa dilihat masih kosong karena ya memang belum ada bahan makanannya. Jadi di sini ada lampunya, bisa dilihat tuh, lampunya cukup terang. White LED lightning tuh tulisannya. Jadi lebar ya jenisnya. Lampunya ini lebar. Ini juga suhunya gua setel di tengah-tengah. Di sini tadinya di maksimal, tapi karena kosong akhirnya malah boros listrik, lebih baik gue setel di tengah-tengah.
Jadi kalau yang suhu refrigerator ini usahain sih jangan minimas ya, jangan minimal banget, jangan minim. Tapi disetel di tengah-tengah aja paling tidak. Karena kalau di minimum freezernya itu nanti kurang dingin. Jadi sebaiknya di tengah-tengah aja, paling kecil ya kalian setel di tengah-tengah. Kemudian di sini juga nih bisa dilihat. Ini bukannya lupa gua. Nah, ini gue taruh di sini tahu, tapi bener nggak bau sih, karena ada ini nih, tuh nano deodorizer, bener nggak bau, memang nggak ada bau sama sekali, tahunya juga. Dan ini ada sambal cuka gitu kayak sambal pempek, kemudian ada sambal kacang, ini ada makanan juga, tapi sama sekali nggak ada baunya. Jadi bener-bener bagus lah ini kulkas menurut gue. Nggak seperti kulkas yang sebelumnya gue punya, itu kalau ditaruh makanan banyak bau, dan ini tidak berbau. Kemudian ini buat naruh telur, baru diisi 4. Nah tuh, ini juga ada sambal yang rujak segala macem. Ini isinya minuman doang. Nah ini muat teh pucuk aqua yang besar ya kan, ukurannya tuh, ukuran aqua besar pas. Ini untuk ukuran susu yang 1 literan. Ini untuk aqua gelas gitulah, bisa minuman gelas. Kemudian ini juga muat untuk teh pucuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemungkinan 7 teh pucuk muat ini ya. Jadi kalau kalian bingung ukurannya, ya kira-kira segede botol teh pucuk tuh. Pas ya untuk botol teh pucuk. Dan Tupperware yang ukuran 500 atau berapa ini ya? 500 kayaknya setengah liter sih muat. Nah, kemudian di sini nih, ini untuk sayur, ada sayur-sayurannya juga, masih longgar banget ya. Oh ya, nggak tahu kenapa setiap gue buka kulkas ini itu nyamuk pada kayak senang masuk gitu loh. Jadi gue kadang-kadang ketika baru dibuka kok banyak nyamuk masuk. Akhirnya gue usir-usir. Mungkin lampunya kali ya menarik nyamuk gitu, tapi nantinya nyamuknya sih jadi pada mati gitu, diam aja kedinginan tuh kayak gitu tuh. Ini ada nyamuk nih, tapi kayak kedinginan gitu dia, jadi tuh nggak bisa terbang, akhirnya mati gitu ya. Itu aja sih, apa sih namanya, ya wajar lah ya namanya nyamuk. Gitu aja mungkin untuk kelebihan dan kekurangan menurutku. Jadi kekurangannya ini sebenarnya nggak boleh dibuka lama-lama ya, tapi biarin lah sementara doang. Kekurangannya hanya di lampu freezer yang tidak ada lampunya. Kemudian listriknya ini 100 watt. Jadi ya lumayan boros. Tapi untuk ukuran sebesar ini menurut gue sih ya normal. Listrik segitu ya, tidak terlalu boros juga. Dan ini belum inverter ya, listriknya belum smart inverter. Jadinya ya memang wattnya segitu. Tapi walaupun belum smart inverter, udah stabil kok ininya juga suhunya. Dan menurut gue dinginnya itu, ini dinginnya kan cuma tengah-tengah ya, middle, belum nggak minimal nggak maksimal. Tapi untuk ukuran dingin kulkas gini, ini lebih dingin daripada kulkas-kulkas showcase. Jadi lebih dingin dari showcase yang di warung-warung itu biasanya. Soalnya gue ngukur kan, gue langganan suka beli teh pucuk di warung gitu ya. Kalau yang keluar dari kulkas showcase itu gue cobain dinginnya ya biasa, cuman kalau ini dinginnya dingin banget gitu, mantep lah pokoknya untuk suhu dinginnya gitu. Walaupun di middle belum maksimal, kalau maksimal mungkin lebih dingin lagi gitu kan, tapi lebih boros lagi kalau kondisi kosong seperti ini. Jadi tipsnya kalau kondisi kosong usahain ya ditaruh air sebanyak mungkin lah untuk menjaga suhu dari kulkas tersebut. Karena kalau ketika kulkas ini dibuka ya, itu kan suhu dingin keluar dan suhu hangat dari udara yang di luar ini akan masuk. Ketika kulkas ini ditutup, dia akan menstabilkan lagi suhunya. Nah, ketika proses stabil itu atau mencari suhu yang diinginkan, itu kan makan listrik ya, bikin udara dingin lagi kan, itu kompresornya, akhirnya ya listriknya semakin
boros kalau nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan kosong gini aja, sementara di suhunya itu maksimal, jadi dia akan mencari suhu terdingin kan, akhirnya boros listrik. Tapi kalau di minimal atau medium itu kan ya udah kurang dingin, dia stop, berhenti, seperti itu. Dan perbedaannya biasanya pasti ada suaranya kan, kulkas kayak gini yang non inverter ya kan, pasti ada suaranya. Ketika gue setel di suhu maksimal, itu dia sering bekerja, suaranya ini sering bunyi. Tapi ketika udah di middle, suaranya jadi nggak terlalu sering bekerja gitu kompresornya. Akhirnya dia lebih hemat listrik. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.